Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Halo guys, jangan lupa ya, sambil nonton, sambil subscribe, juga kasih komen and like, juga share. Guys, aku mau ngasih tahu, kali ini videoku isinya tentang masih seputar keladi. Seperti biasa, kalian tentu tidak tahu ya bagaimana karakter keladi ya. Keladi itu suka di tempat seperti apa? Bisa lihat. Nah, jadi jika kalian melihat kalian punya tanaman keladi di rumah tapi warnanya tidak cerah, kok keladiku, aku punya keladi seperti itu tapi warnanya biasa saja, tidak cantik, kok tidak seperti itu ya warnanya, atau seperti punya tetangga seperti itu misalnya. Nah, itu salah satunya kalau memang jenisnya sama ya. Kalau memang jenisnya sama, setiap keladi itu beda-beda ya jenisnya. Jadi supaya warnanya muncul nih seperti ini, bisa lihat ya guys, bisa dilihat. Maaf ya guys kalau ada suara atau keributan, saya udah bilang karena ini kita rumah empet-empetan. Jadi doain ya guys ya, mudah-mudahan hasil dari YouTube bisa beli lahan baru. Oke guys, seperti biasa. Nah, ini tema yang saya angkat hari ini adalah warna. Bagaimana supaya warna keladi itu keluar ya, supaya cantik. Keladi kesayangan Anda beli mahal-mahal, mehong harganya, tapi kok jelek. Terus kok batangnya ini apa sih? Kerja jam 10 dia masuk, capek dia katanya. Abang masuk jam berapa? Kalau abang misalnya jam 10, abang chat papa, nggak usah pulang. Kasihan papa juga jemput kakak. Hah? Abang jam berapa mau pergi? Udah mau pergi? Kalau nggak, coba bangunkan kakakmu, kak, ayo kak, bilang. Oke guys, maaf ada ini sedikit. Biasa anak-anak ya, maklum itu, ibu 4 anak pada besar-besar, jadi bertanya pada ibunya. Oke guys, saya lanjutkan ya, kita lanjutkan. Jadi mengapa keladi itu warnanya pucat, mengapa ini seperti ini warnanya mencolok ya, mencolok, ini mencolok. Jadi salah satu kiatnya supaya warna keladi muncul itu letakkan pada posisi cahaya matahari. Kalau bisa cahaya matahari langsung panas. Terbakar loh bun, gosong loh bun. Gimana itu? Nah, itu sudah hal yang biasa ya. Kenapa? Dia akan terbakar, dia akan gosong, tapi nanti akan muncul daun baru yang lebih cantik. Jadi memang kalau ingin mengetahui karakter keladi, rajin-rajin nonton video tentang keladi ya, agar keladi yang kita punya, yang kita pelihara, yang kita rawat itu bisa tampilannya cantik, mempesona. Dan yang kedua, ini biasanya banyak ditanyakan di Facebook ya, di Facebook bisa dilihat itu, di grup itu sering, kok batang keladi saya panjang-panjang ya bunda, atau kenapa ya batang keladi saya kok pendek, nggak bisa panjang. Itu tergantung selera. Jadi mengapa batang keladi itu menjuntai panjang ya, dia menjuntai panjang itu biasanya diletakkan pada tempat yang gelap. Jika tempatnya gelap, otomatis dari segi batang seperti ini saya contohkan, batangnya itu akan panjang, dia akan mencari sinar matahari, dia cari cahaya matahari, dia condong kemana arah matahari dia akan kejar. Jadi tampilannya akan jelek karena dia akan miring posisinya. Nah, jika diletakkan seperti ini ya, nih, walaupun dia panjang tinggi tapi dia batangnya kokoh, dia menjulang ke atas karena dia terkena matahari langsung.
ya, dia nggak posisi di tempat gelap. Jadi Bunda bisa lihat ya, ada dua perbedaan, satu dari segi warna, yang kedua dari segi penampilan. Penampilan itu maksudnya batangnya itu ya, nah seperti ini, batang keladinya ini akan panjang-panjang kalau di tempat gelap. Nah dia akan mereng, ini condong. Condongnya itu mengikut arah matahari, kemana matahari terbit muncul, ke situlah sinar matahari yang dikejarnya. Nah, ini kemarin saya letak di tempat yang gelap nih, bisa lihat ya, panjang sekali, panjang menjuntai. Nah karena saya letakkan di tempat cahaya langsung, nih daunnya terbakar ya, daunnya terbakar, tapi nanti akan muncul daun baru, akan muncul daun baru ya guys ya. Jadi biasanya bagi pecinta tanaman hias ataupun ya jenis-jenisnya ya, tanaman hias itu banyak, ada caladium, philodendron, alocasia, calathea, itu banyak bener jenis tanaman. Sikas ya, yang pecinta sikas, mereka pasti mempelajari, berusaha mengerti, karena mereka sayang dengan tanamannya. Seperti kita sayang sama seseorang atau kita cinta pada seseorang, pasti kita belajar, berusaha untuk memahami apa yang diinginkan orang tersebut. Seperti itu juga tanaman. Jika kamu mengasihinya, jika kamu menyayanginya, pasti kamu akan berusaha sebisa mungkin, semampu mungkin memberi dia kesan nyaman, membuat dia betah. Seperti inilah bagaimana warnanya cantik, bagaimana bisa muncul karakter-karakter yang indah. Jadi ketika bangun pagi, di pagi hari ketika kamu bangun, buka mata, kamu akan terlihat bagaimana, akan tersenyum. Kenapa? Melihat hasil keladi-keladimu yang indah, memunculkan warna-warna yang menarik. Itu salah satu kepuasan tersendiri ya, kepuasan tersendiri yang hanya pemiliknya lah yang tahu. Seperti pecinta motor gede ya, dia koleksi motor gede banyak, 1, 2, 3, padahal orangnya cuma satu ya. Kalau dibilang orangnya cuma satu, atau pecinta mobil mewah yang punya cuma satu tapi mobilnya berderet, itu seperti mereka tahu itu kepuasan tersendiri bagi batin mereka ya. Jadi mengapa saya bilang yang punya hobi itu sangat beruntung? Kenapa? Merugilah bagi yang tidak punya hobi. Karena hobi ini seperti melepaskan segala keletihan kita, beban kita, capek kita, penat kita bekerja. Hasil kerja kita apa? Apa yang kita dapat? Apa yang kamu dapatkan kerja bertahun-tahun, bekerja keras, ini itu, apa hasilnya? Pasti kita pingin seperti itu kan, pingin ada hasilnya. Nah saya seperti itu, dari muda saya bekerja ya. Saya itu bekerja dari waktu muda, saya bekerja itu saat saya kuliah ya. Itu tidak ada terpikirkan oleh saya saat itu bekerja itu tujuannya apa. Yang tahunya itu bisa selesai kuliah. Jadi tujuan kita itu masih bisa dikatakan fokusnya hanya ke hal-hal yang kecil. Tujuan anak sekolah seperti biasa, cepat tamat, selesai. Nah, tapi setelah kita berumah tangga, nah seperti saya, setelah saya berumah tangga, baru saya memahami bahwasanya ini ternyata arti hobi. Mengapa orang hobi ini, hobi itu? Ada yang hobi mancing. Kita sepertinya bilang, buang-buang waktu mancing. Ngapain sih meninggalkan anak dan istri pergi mancing? Itu hobi. Tapi kalau hobinya sama dengan istrinya juga mungkin senang dengan suami memancing, dia bisa ikut suaminya pergi memancing. Hobi ya. Jadi hobi itu bisa apa saja ya guys. Nah ini salah satu hobi saya, hobi saya ya guys. Jadi kebetulan yang lagi bagus, kenapa saya sorot ini yang lagi bagus,
Yang di kebun sana bagus juga, tapi masih acak-acakan, amburadul tempatnya, belum tertata rapi. Ya, kelihatan saja mudah ya. Kelihatannya mudah merawat ini, tapi ini butuh konsentrasi. Kita mesti fokus. Saya tuh mesti fokus. Yang ini sukanya apa? Keladi yang jenis ini maunya seperti apa? Nah, yang hibrid ini karena tidak semua hibrid juga ya, tidak semua tanaman ya, bukan hanya hibrid, tidak semua tanaman bisa sama satu sama lain ya guys. Nah, ini baru saya pindah kemarin dia di sana ya, ini baru saya pindah semua, saya gantung-gantungkan di pohon seperti ini guys. Saya memanfaatkan ini, jadi nah bisa lihat kan mereka kalau yang terkena sinar matahari langsung itu tumbuh pendek ya, pendek ini tapi warnanya keluar, batang pendek warna keluar. Tapi ada jenis yang memang keladi walaupun kita letakkan di sinar matahari batangnya itu tetap tinggi panjang, mungkin seperti itu jenisnya. Jadi kita itu tinggal mempelajari saja karakter atau jenis-jenis keladi itu saja. Kita maunya seperti apa, kita buat uji coba. Nah, contohnya kalau ini kuletakkan di sinar matahari langsung, hasil warnanya seperti apa. Kalau saya letakkan di tidak matahari langsung, ada cahaya matahari tapi terlindungi, hasilnya seperti apa, itu tentu berbeda. Apalagi jika diletakkan di tempat gelap ya, di tempat gelap guys. Sama kemarin ada yang ini ya, ini di tempat gelap ya, agak tersembunyi, jadi dia seperti ini memanjang. Nah, ini belum saya pindah, ini seharusnya sudah dipindah ya, yang besar-besar. Oke, bisa lihat ya, dia akan condong mencari matahari. Ini semalam baru saya putar, baru aja saya putar ya guys ya. Oh, lama lagi mau coba pulang pergi. Oke guys, terima kasih, sekian dulu ya udah nonton video saya. Saya akhiri dengan wassalam.